Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Elgin Fridianto. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air, penyanyi senior Titiek Puspa tutup usia. Saudara, Titiek Puspa mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan sore tadi. Menurut anaknya, Titiek Puspa dirawat sejak 26 Maret 2025 dan telah menjalani operasi akibat mengalami pendarahan otak. Pelantun kupu-kupu malam ini meninggal dunia di usianya yang 87 tahun. Dan saudara, mari kita melihat pernyataan dari Inul Daratista. Di Tanah Kusir, insya Allah setelah sholat Jumat. Oke, terima kasih ya. Apa Mbak? Ya, Eyang adalah sosok yang ada di hati saya yang paling dalam. Pesan yang Bunda ingat dari beliau? Pesannya banyak sekali, tapi yang jelas Eyang sangat cantik sekali. Senyum, badannya nggak ada yang keriput sama sekali, cantik sekali. Udah ya, makasih. Kita mau ke Pancoran. Karena mungkin kita aja inspirasi apa yang perlu kita ambil dari almarhumah? Inspirasi apa yang perlu kita ambil? Eyang itu adalah sosok yang semangatnya nggak bisa ditiru oleh kita. Udah dulu ya, saya mau ke Pancoran soalnya. Lagi ya. Dan saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Ada Abel Insani di sana. Abel, bisa dengar suara saya, Abel? Mungkin bisa dijelaskan untuk kondisi di sana seperti apa? Kira-kira pukul berapa juga jenazah akan dibawa ke kediamannya? Ya, sebentar lagi Elgi dan juga saudara, untuk jenazah dari almarhum Titiek Puspa akan dibawa ke rumah duka yang ada di Pancoran, Jakarta Selatan. Dan memang baru saja ini untuk beberapa kerabat dan juga rekan artis ini melayat dan baru saja keluar dan akan juga segera menuju ke rumah duka, di mana tadi baru saja ada Inul Daratista yang memang menjadi kerabat dekat, di mana ia mengaku sering menjenguk Titiek Puspa pada saat sakit. Kalau kita lihat memang Titiek Puspa ini sudah dirawat selama 15 hari di ICU di RS Medistra dan meninggal tadi pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Titiek Puspa ini merupakan penyanyi senior Elgin dan juga saudara, di mana ia meninggal pada usia 87 tahun dan saat ini memang baru saja prosesi pemandian jenazah ini dilakukan. Saat ini sudah berada di kamar jenazah dan sebentar lagi akan dibawa ke rumah duka. Kalau kita melihat Elgin dan juga saudara, beberapa kerabat atau rekan artis ini tadi juga sudah melayat, seperti Inul Daratista, lalu juga ada Kak Seto, ada juga Nia Daniati, ada juga Ari Tulang dan juga beberapa pejabat yang juga datang. Tadi ada Agung Gumelar, ada juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Haji Rano Karno yang juga datang melayat. Memang mereka melihat bagaimana sosok dari Titiek Puspa sendiri ini terkait dengan semangatnya, lalu sangat menginspirasi, dibilang begitu. Lalu juga ada beberapa banyak, maksud saya malah justru banyak penghargaan atau achievement yang didapatkan oleh Titiek Puspa selama 75 tahun berkarir di Indonesia. Elgin dan juga saudara, Titiek Puspa ini memang sudah sakit begitu ya, dan memang dirawat selama 15 hari di ICU RS Medistra dan dinyatakan memang ada pecah pembuluh darah di otak dan ini menyebabkan tubuhnya drop dan meninggal dunia pada hari ini sekitar pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Rencananya juga untuk jenazah nanti baru akan dimakamkan besok pada Jumat sekitar setelah sholat Jumat waktu Indonesia Barat di Tanah Kusir, Jakarta. Jadi untuk saat ini memang yang
situasi dan juga kondisi di Rumah Sakit Medistra ini masih ada beberapa dari teman atau rekan atau kerabat dari artis dan juga pejabat yang masih melayat jenazah, dan nanti mereka akan juga datang ke rumah duka untuk melihat kondisi di sana. Jenazah juga nantinya akan disolatkan dan juga besok baru akan dimakamkan. Untuk keluarga dan juga cucu, anak dan juga menantu ini juga hadir di sini, Elgin dan juga saudara. Kalau tadi dari Rano Karno menyebutkan untuk keluarga ini sudah ada sejak siang tadi dan hingga hari ini masih ada di Rumah Sakit Medistra. Sebentar lagi Elgin dan juga saudara, karena memang tadi rencananya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam jenazah akan dibawa ke rumah duka. Tetapi untuk saat ini masih berada di ruang jenazah, bahkan di ruang jenazah pun masih ada beberapa kerabat yang masih ingin melihat jenazah dari Titik Puspa. Jadi sebentar lagi akan dibawa ke rumah duka. Kembali ke Anda, Elgin. Ya, Abel, mungkin apakah Anda mendapatkan informasi terkait siapa saja mungkin dari keluarga atau mungkin rekan-rekan dari almarhumah Titik Puspa yang akan mengantarkan ke rumah duka, Abel? Iya, yang jelas Elgin dan juga saudara terkait dengan siapa saja yang akan mengantar Titik Puspa atau almarhum jenazah dari Titik Puspa ini ke rumah duka, tentu saja ada keluarga, yakni ada anak dan juga ada cucu. Tadi yang juga sempat disampaikan oleh beberapa kerabat artis yang datang melayat tadi menyampaikan bahwa hingga saat ini masih ada keluarga, yakni ada anak dan juga cucu yang masih mendampingi dan masih berada di Rumah Sakit Medistra. Setelah itu mereka akan mengantarkan Titik Puspa, jenazah maksud saya, ini ke rumah duka. Untuk saat ini memang hanya keluarga yang akan mengantarkan jenazah Titik Puspa dari Rumah Sakit Medistra ke rumah duka. Tetapi untuk kerabat-kerabat artis dan juga kerabat-kerabat dari pejabat lain yang tadi sudah melayat di Rumah Sakit Medistra ini juga tetap akan ke rumah duka untuk melihat dan juga melayat di rumah duka. Seperti yang tadi Anda sudah melihat sendiri beberapa artis yang sudah datang seperti Inul Daratista. Kalau kita melihat Inul Daratista ini memang cukup dekat dengan Titik Puspa, di mana ia juga mengaku sering menengok Titik Puspa pada saat Titik Puspa ini sakit begitu. Lalu juga setelah Inul Daratista tadi ada Wakil Gubernur DKI Jakarta yakni Rano Karno yang dia juga sempat mengaku bahwa pada masa kecilnya ini juga dia sudah mengenal Titik Puspa. Dia menganggap bahwa Titik Puspa ini sebagai guru di dunia entertainment di Indonesia, karena kalau kita melihat juga Titik Puspa ini sudah 75 tahun berada di dunia hiburan Indonesia. Lalu juga Rano Karno tadi sempat menyebutkan bahwa jenazah ini memang maksud saya Titik Puspa ini juga seseorang yang semangatnya cukup besar dan harus ditiru oleh siapapun yang menjadi pelaku seni dan juga hiburan di Indonesia. Beberapa kerabat lainnya seperti Nia Daniati, lalu juga tadi ada Farhad Abbas, lalu juga tadi ada Agung Gumelar, ada juga Oce Kaligis yang juga datang dan saat ini juga masih ada di kamar jenazah. Ini juga masih menunggu terkait dengan jenazah yang nantinya akan dibawa ke rumah duka. Tapi untuk saat ini Elgin dan juga saudara, kami masih menunggu karena jenazah masih ada di kamar jenazah. Jadi sebentar lagi kita akan menunggu bagaimana proses dari pemindahan jenazah dari kamar jenazah menuju ke rumah duka. Balik ke Anda, Elgin. Ya, Abel tadi sempat menyebutkan sejumlah kenangan yang memang sudah dilalui bersama dengan almarhumah yang dirasakan oleh Rano Karno. Mungkin apakah Abel juga ingat sempat mewawancara rekan-rekan dari almarhumah yang juga datang seperti Kak Seto atau mungkin juga Ari Tulang. Mungkin bisa diceritakan dari mereka, mungkin dari Kak Seto atau mungkin Ari Tulang, kenangan-kenangan seperti apa sih yang pernah atau mungkin yang dimiliki dengan almarhumah dulu, Abel?
Ya, tentunya kenangan manis Elgin, karena memang dari Titik Puspa sendiri tadi disebutkan oleh rekan-rekan bahwa ia memiliki semangat yang luar biasa, lalu keceriaan yang tiada henti ketika berkumpul dengan teman-teman. Lalu juga kalau kita melihat Titik Puspa ini kan artis 3 zaman, yang artinya memang sudah lama sekali. Ia kelahiran tahun 1937 dan selama 75 tahun berkarir di Indonesia, yang tentu saja Rano Karno tadi menyebutkan bahwa ia sudah mengenal dari Titik Puspa ini dari kecil dan menjadi guru pada saat Rano Karno memulai menginjakan karirnya di dunia hiburan ataupun dunia akting di Indonesia. Nah, tentu saja ini menjadi salah satu contoh bagaimana Titik Puspa dikenal oleh kerabat ataupun juga oleh kalangan dari artis ataupun juga pelaku seni sendiri di Indonesia, bahwa memiliki semangat yang luar biasa, keceriaan, lalu juga menjadi contoh, menjadi guru untuk para rekannya semua. Dan tadi juga sempat disebutkan bahwa ketika ia dijenguk pada saat sakit begitu, ini dia juga ingin menyanyikan lagu dengan teman-temannya, yang artinya memang untuk keceriaan dari Titik Puspa sendiri ini selalu bisa dikenang oleh teman-temannya, termasuk di hari-hari terakhir pada saat Titik Puspa berada di rumah sakit sebelum meninggal dunia. Kembali ke Anda, Elgin. Baik, Abel, terima kasih untuk informasinya. Kami akan kembali dengan Anda nanti. Dan saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Breaking News Kompas TV kembali untuk Anda, saudara. Dan dari layar kaca Anda bisa dilihat keranda sudah disiapkan untuk membawa jenazah almarhumah Titik Puspa masuk ke dalam ambulans. Kemudian jenazah maksud kami untuk kemudian dibawa dan disemayamkan di kediaman di Wisma Puspa, Pancoran Timuraya. Rencananya besok jenazah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir usai sholat Jumat. Dan saudara, dunia hiburan tanah air kembali berduka. Penyanyi legendaris Titik Puspa meninggal dunia pada Kamis 10 April 2025 di Rumah Sakit Medistra Jakarta pada pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kabar duka tersebut dikonfirmasi langsung oleh manajernya Mia. Sebelumnya, saudara, kondisi kesehatan almarhumah Titik Puspa sempat menurun drastis dan menjalani perawatan intensif. Sang putri, Peti Tunjung Sari Murdago, menjelaskan bahwa ibunya dirawat setelah mengalami stroke dan sempat menjalani operasi akibat pecah pembuluh darah. Pemilik nama lengkap Sudarwati yang dikenal luas dengan nama panggung Titik Puspa. Dan saudara, ini adalah gambar terkini. Jenazah sudah dimasukkan ke mobil jenazah untuk kemudian dibawa dan disemayamkan di kediaman di Wisma Puspa, Pancoran Timuraya. Dan saudara, Titik Puspa merupakan salah satu ikon musik Indonesia. Dan sepanjang karirnya, ia telah melahirkan berbagai lagu yang menjadi hits di lintas generasi. Seperti Kupu-Kupu Malam, Jatuh Cinta, Dansa Yuk Dansa, hingga Marilah Kemari. Dan saudara, kiprah Titik Puspa tak hanya berhenti di panggung musik saja, ia juga menjajal dunia seni peran. Dan salah satu film yang mengangkat namanya adalah Di Balik Cahaya Gemerlapan. Film drama musikal yang mengisahkan perjalanan dan konflik sekelompok penyanyi saat tur pementasan. Dan saudara, Anda dapat melihat di layar kaca Anda sejumlah rekan dari almarhumah Titik Puspa juga sudah mulai beranjak menuju ke rumah duka. Dan tadi ada Dewi Motik Pramono yang sudah keluar dari kamar jenazah untuk kemudian mengawal rekannya
menuju rumah duka di Wisma Puspa di Pancoran Timurraya. Dan berikut di depan kamar jenazah juga ada rekan dari almarhumah Agung Gumelar, saudara, yang sebentar lagi juga akan berangkat menuju kediaman atau tempat disemayamkannya jenazah di rumah duka di Wisma Puspa Pancoran Timurraya. Dan Anda dapat melihat ada Kak Seto yang juga hadir di Rumah Sakit Medistra Jakarta untuk kemudian mengantarkan jenazah menuju ke rumah duka tempat akan disemayamkan sebelum nantinya direncanakan jenazah akan dimakamkan esok di TPU Tanah Kusir usai sholat Jumat. Dan Anda dapat melihat, saudara, di layar kaca Anda untuk mobil jenazah sudah bersiap untuk berangkat dari Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan untuk kemudian menuju ke daerah Pancoran Timurraya, ke kediaman atau mungkin ke rumah duka di Wisma Puspa, tempat akan disemayamkan jenazah sebelum nantinya besok akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir usai sholat Jumat. Saudara, ketertarikan Titiek Puspa pada dunia seni sudah terlihat sejak muda. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama, ia memilih melanjutkan pendidikan di sekolah guru taman kanak-kanak. Dan keputusan tersebut diambil karena kecintaannya terhadap anak-anak sekaligus menjadi media awal untuk menyalurkan bakat menyanyinya. Tadi sempat dijelaskan oleh jurnalis Kompas TV Abel Insani, saudara, almarhumah dikenal ceria oleh sejumlah rekan yang datang pada malam hari ini. Meskipun dirawat, namun dikatakan masih tetap ingin bernyanyi bersama dan tidak menunjukkan rasa sakit dikatakan. Dan saat ini, saudara, Anda melihat untuk mobil jenazah sudah mulai berangkat menuju rumah duka tempat disemayamkannya jenazah di Pancoran Timurraya. Dan saudara, kami informasikan penyanyi legendaris Titiek Puspa meninggal dunia pada Kamis 10 April 2025 di Rumah Sakit Medistra Jakarta pada pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dikatakan kondisi kesehatan almarhumah Titiek Puspa sempat menurun drastis dan menjalani perawatan intensif. Dan sekarang, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Alva Rizky dari Rumah Duka. Alva, mungkin Anda bisa menjelaskan kondisi terkini di Rumah Duka seperti apa? Sudah ada siapa saja di sana, Alva? Sudarwati yang kini menurut informasi yang saya terima Alin dan juga saudara bahwa jenazah dari Eyang Titiek Puspa ini sedang dalam perjalanan dari Rumah Sakit Medistra Jakarta menuju ke Wisma Puspa yang tepatnya berada di Pancoran Timur, Jakarta Selatan. Saat ini sejak saya tiba di lokasi Wisma Puspa sudah ada beberapa rekan aktris yang merupakan rekan dari Eyang Titiek Puspa yang hadir. Tadi saya melihat ada Indy Barens, kemudian juga ada keluarga dari Eyang Titiek Puspa, tentu saja tadi ada adik kandung dari Eyang Titiek Puspa yang masuk ke rumah duka tempat
nantinya rencananya jenazah akan disemayamkan sementara di rumah ini. Wisma Puspa, Algin dan juga saudara, merupakan rumah usaha dari keluarga Eyang Titi Puspa yang saat ini paling memungkinkan kondisinya untuk menjadi tempat persemayaman terakhir dari Eyang Titi Puspa. Sampai saat ini informasi yang kami dapatkan bahwa hanya kerabat saja yang boleh masuk ke dalam dan juga keluarga terdekat tentu saja, dan bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa gerbang pintu masuk dari Wisma Puspa ini dibatasi dan dijaga oleh polisi untuk kemudian meminimalisir adanya pergerakan yang terlalu berdesakan begitu, karena untuk tempatnya sendiri memang kecil dan juga awak media yang bisa masuk ke sini juga terbatas, hanya TV-TV berita yang bisa meliput dari dalam rumah persemayaman Eyang Titi Puspa. Saat ini perkiraan dari keluarga Eyang Titi Puspa, perjalanan memakan waktu 15 menit kalau mengalami kemacetan, tetapi kami masih menantikan bersama kedatangan dari jenazah Eyang Titi Puspa, tepatnya dari Wisma Puspa Jakarta Selatan. Elgin. Ya, Alfa, mungkin dari pengamatan Anda atau mungkin Anda sempat berbicara mungkin dengan pihak keluarga atau mungkin dari rekan almarhumah di sana, apakah ada mungkin kenangan-kenangan yang mungkin bisa diceritakan kepada penonton?